Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jibril Mutajalin, kelas 143 Teknik Material Metalurgi angkatan 2024. Hari ini akan mempresentasikan dari aplikasi yang kemarin ada ditutorialkan, yaitu Thermocalc. Mungkin dari langkah-langkah pertama kita langsung bisa masuk ke dalam aplikasinya. Oke, kita pilih dari sini yaitu menu binary-nya. Kita langsung masuk dalam menu binary. Kita akan pakai FEC. Jadi langsung kita pilih FE dan C, ininya yaitu database 4.4.0. Terus kita PSN Constitution, kita pilih BCC aja, cemented, FCC, cemented mati ini, nah, jadi sisa itu aja. Kemudian kita upload renderer 1, kemudian kita show detail. Ini kita ubah dulu Celsius, dan ini dua-duanya yang sumber dan sumbernya kita matikan. Di sini itu 6,6.67. Di sini adalah itu 0,5. Sini itu 400 sumbunya. Di sini 1600. Di sini 100. Terus kita langsung perform. Kita tunggu ya. Kita pindah dulu. Oke, di sini ada lagi ya hasilnya. Oke, jadi dari dia analisis hasil ini, diagram yang diperoleh ini merupakan diagram fasa FEC yang menunjukkan hubungan antara temperatur dan karbon terhadap pembentukan fasa. Fasa yang terbentuk itu meliputi liquid, ferrit, austenite, dan cemented. Pada temperatur tinggi ini, material berada di dalam fase cair. Kemudian berubah menjadi austenite saat melewati garis liquidus. Pada temperatur lebih rendah, austenite bertransformasi dia menjadi ferrit dan cemented. Nah, titik penting pada diagram adalah titik eutectic. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa temperatur dan kadar karbon ini sangat mempengaruhi kestabilan serta perubahan fasa pada paduan FEC. Kita bisa lihat dulu dari garis-garisnya. Sini tuh titik melting point. Ini melting point. Di sini liquidus, dan di sini ini adalah titik agak batas eutectoidnya. Jadi sini melting point, di sini batas liquidusnya, batas cairnya, dan di sini eutectoidnya. Jadi fasa-fasa yang terbentuk ini itu ada fasa liquid pada temperatur tertinggi, kemudian ada fasa ferrit pada temperatur rendah dan kadar karbon yang sangat rendah, dan ada fasa austenite pada temperatur menengah hingga tinggi. Kemudian ada fasa cemented pada kadar karbon tinggi, kemudian campuran fasa seperti pada daerah dua fasa. Selain itu, titik lebur besi murni ini sekitar 1538 Celcius. Titik eutectic ini sekitar 4,3 Celcius dan 1147 Celcius, di mana cairan ini berubah menjadi austenite dan cemented. Titik eutectoid ini sekitar 0,76% Celcius dan 727 Celcius, di mana austenite ini berubah menjadi ferrit dan cemented atau perlit. Nah, pengaruhnya temperatur terhadap perubahan fasa ini, temperatur ini sangat mempengaruhi kestabilan fasa dalam paduan FEC. Pada temperatur tinggi, material ini berada dalam fase cair. Ketika temperatur menurun dan melewati garis liquidus, fase cair ini mulai membeku, membentuk austenite. Pendinginan ini lebih lanjut menyebabkan austenite berubah menjadi ferrit. Cemented atau campuran keduanya tergantung kadar karbon yang dimiliki. Nah, pada komposisi eutectoid,
austenit mengalami transformasi menjadi perlit pada temperatur sekitar 727 Celcius. Semakin rendah temperatur, fasa ferrit dan cemented ini menjadi lebih stabil. Nah, hasil simulasinya ini menunjukkan bahwa perubahan temperatur dan kadar karbon berpengaruh langsung terhadap jenis fasa yang terbentuk pada paduan FPC. Nah, diagram ini dapat digunakan untuk memprediksi struktur mikro yang akan terbentuk selama proses pemanasan maupun pendinginan baja. Dengan mengetahui daerah kestabilan fasa, proses perlakuan panas seperti annealing, normalizing, dan hardening dapat dirancang untuk memperoleh sifat mekanik yang diinginkan. Nah, kesimpulannya, sabar teman-teman, mungkin kita bisa geser ini agak terlalu. Nah, jadi kesimpulan dari simulasi ini, termokalk ini berhasil menghasilkan diagram fase Fe3C yang menunjukkan hubungan antara temperatur dan kadar karbon terhadap pembentukan fasa. Yang kedua, eh, fasa utama yang teridentifikasi ini adalah liquid, ferrit, dan austenit, cemented, serta campuran beberapa fasa pada daerah tertentu. Kemudian, kesimpulan ketiga itu kenaikan temperatur cenderung menstabilkan fase cair dan austenit. Sedangkan penurunan temperatur ini menyebabkan terbentuknya ferrit dan cemented. Kemudian, termokak ini memudahkan kita juga menganalisis kesetimbangan fasa dan prediksi struktur mikro material tanpa melakukan eksperimen secara langsung. Kemudian, kendala selama simulasi ini umumnya berupa pemilihan database material, penentuan komposisi, serta interpretasi daerah fasa yang cukup kompleks pada diagram-diagram ini yang pada aplikasi termokalk ini. Jadi, itu ada 5 eh, kesimpulan yang bisa kita dapat dari simulasi menggunakan termokalk. Oke, sekian. Terima kasih. Itu mungkin saja dari saya, Jibber Sejali, yang dapat saya presentasikan dari diagram fase saya hari ini. Selebihnya, apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.